Ketika mata dunia mulai berpaling dari energi fosil, Indonesia justru melaju cepat meninggalkan jejak baru dalam peta energi global. Dengan langkah yang penuh perhitungan dan keberanian, negeri ini kini menjelma sebagai kekuatan baru dalam industri bahan bakar nabati atau biofuel. Di tengah desakan krisis iklim dan transisi energi global, Indonesia bukan hanya bersaing, tetapi berhasil menaklukkan pasar biofuel dunia. Dan dampaknya terasa. Malaysia gelisah, Singapura terguncang, sementara dunia menoleh kagum. Namun, bagaimana bisa Indonesia yang dulunya hanya dipandang sebagai pemasok bahan mentah, kini menjadi pemain utama dalam ekosistem energi terbarukan global? Segalanya dimulai dari kelapa sawit. Komoditas yang selama puluhan tahun mendapat stigma negatif, kini menjadi pilar penting dalam perjalanan Indonesia menuju kedaulatan energi. Pemerintah menggenjot program biodiesel berbasis sawit sejak lebih dari 1 dekade lalu. Namun, lonjakan besar terjadi ketika program B20 mulai diberlakukan secara nasional. Dari situ, berkembang menjadi B30, lalu B40. Target berikutnya, B50. Transformasi ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga memicu investasi besar-besaran di sektor hilirisasi minyak sawit. Indonesia pun mulai mengubah minyak sawit mentah menjadi biofuel berkualitas tinggi yang bisa diekspor ke negara-negara maju. Dan hasilnya luar biasa. Sepanjang tahun 2024 saja, ekspor biofuel Indonesia mencapai lebih dari 1,2 juta kiloliter ke pasar global. Nilai ekspor tersebut ditaksir menembus angka lebih dari 1 miliar dolar Amerika atau setara dengan sekitar 15 triliun rupiah. Ketika kapal-kapal tanker bermuatan biofuel asal Indonesia mulai bersandar di pelabuhan-pelabuhan Eropa dan Jepang, sinyal itu semakin jelas. Dunia tak lagi memandang Indonesia sebagai sekadar lumbung komoditas primer. Kini, Indonesia dianggap sebagai penentu arah dalam transisi energi bersih. Faktor lainnya yang turut menyumbang keberhasilan ini adalah pendekatan diplomasi ekonomi yang agresif. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan berkolaborasi erat membuka akses pasar, terutama dalam menghadapi tekanan dan hambatan dari Uni Eropa yang selama ini gencar mengampanyekan anti sawit. Tetapi Indonesia tidak mundur. Justru sebaliknya, pemerintah melawan dengan data, transparansi, dan sertifikasi berstandar internasional. Hasilnya, negara-negara seperti Belanda, Spanyol, dan Italia mulai membuka kembali keran impor biofuel dari Indonesia. Kebangkitan Indonesia di sektor biofuel bukan tanpa dampak. Malaysia, yang selama ini menjadi pesaing utama di industri minyak sawit, mulai merasa posisinya terancam. Dengan cadangan lahan dan produksi yang lebih kecil dibandingkan Indonesia, Malaysia harus menghadapi kenyataan bahwa dominasi regional mereka mulai goyah. Sementara itu, Singapura yang selama ini menjadi pusat perdagangan dan pemurnian bahan bakar di kawasan Asia Tenggara juga terkena imbas. Banyak perusahaan global yang mulai mengalihkan investasi dan rantai pasok mereka ke Indonesia karena kemudahan bahan baku dan skala industri yang jauh lebih besar. Beberapa analis memperkirakan bahwa jika tren ini terus berlanjut, Indonesia bisa menyerap hingga 30% dari pasar regional yang sebelumnya dikuasai oleh Singapura dalam 5 tahun ke depan. Namun capaian ini bukan sekadar soal ekspor dan angka. Lebih dari itu, keberhasilan Indonesia dalam biofuel menunjukkan komitmen kuat terhadap masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Program biofuel telah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menghemat devisa negara hingga lebih dari 20 miliar dolar Amerika atau sekitar 300 triliun rupiah dalam 1 dekade terakhir. Lebih jauh, proyek-proyek biofuel telah membuka lapangan kerja di daerah-daerah terpencil. Petani sawit kini tidak hanya menjual tandan buah segar, tetapi juga menjadi bagian dari rantai nilai industri energi nasional. Pendapatan meningkat, kualitas hidup membaik. Dengan tambahan insentif dari pemerintah, ribuan kilang kecil mulai bermunculan di berbagai wilayah seperti Kalimantan Timur, Riau, dan Sumatera Selatan. Ini menciptakan ekosistem energi terbarukan yang inklusif dan berkeadilan. Indonesia tidak berhenti sampai di situ. Langkah selanjutnya adalah menembus pasar Amerika dan negara-negara Timur Tengah yang mulai mencari sumber energi alternatif ramah lingkungan. Pada awal tahun 2025, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan energi asal Texas senilai 250 juta dolar Amerika atau sekitar 3,7 triliun rupiah untuk membangun kilang biofuel bersama di Indonesia. Langkah ini diproyeksikan akan meningkatkan kapasitas ekspor biofuel hingga 2 kali lipat dalam 3 tahun ke depan.
Dengan kapasitas tersebut, Indonesia siap bersaing langsung dengan Brasil dan Argentina yang selama ini mendominasi pasar bioetanol. Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya di Forum Energi Terbarukan Asia mengatakan dengan tegas, sawit bukan musuh lingkungan. Sawit adalah emas hijau kita. Dan melalui biofuel, Indonesia bukan hanya menyelamatkan planet, tapi juga menyejahterakan rakyatnya. Pernyataan itu disambut meriah oleh para investor dan pemerhati energi global. Tidak sedikit media internasional yang mulai meliput gebrakan Indonesia dalam industri ini. Sebuah laporan dari World Economic Forum bahkan menyebut Indonesia sebagai Green Powerhouse of Southeast Asia. Dunia akhirnya mengakui kekuatan dan potensi luar biasa dari negeri yang memiliki lebih dari 13 juta hektar lahan sawit ini. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia bergerak menuju masa depan yang mandiri secara energi dan berdaulat secara ekonomi. Satu hal yang membedakan Indonesia dalam gelombang ekspansi biofuel kali ini adalah pendekatan strategis yang matang. Pemerintah tidak hanya fokus menjual produk, tetapi juga mengatur standar, memimpin riset, bahkan ikut menentukan arah kebijakan global terkait energi terbarukan. Indonesia kini terlibat aktif dalam berbagai forum multilateral seperti International Renewable Energy Agency, IRENA, G20, hingga ASEAN Energy Forum. Di sana, suara Indonesia makin didengar, terutama saat menyuarakan pentingnya transisi energi yang adil bagi negara berkembang. Melalui kerjasama bilateral, Indonesia juga memfasilitasi transfer teknologi, mengembangkan sistem traceability, pelacakan, dan memperkuat infrastruktur ekspor seperti pelabuhan khusus bioenergi dan jalur logistik ramah lingkungan. Langkah-langkah ini mendorong negara-negara konsumen besar seperti Jerman dan Prancis untuk meningkatkan kepercayaan terhadap produk Indonesia. Salah satu keuntungan paling nyata dari ledakan industri biofuel ini adalah meningkatnya ketahanan energi nasional. Dulu, Indonesia sangat bergantung pada impor bahan bakar minyak dari luar negeri. Tetapi kini, berkat pengembangan biofuel skala besar, ketergantungan itu berhasil ditekan secara signifikan. Sejak program mandatori biodiesel berjalan penuh, Indonesia mampu menghemat impor minyak solar sebanyak lebih dari 2 juta kiloliter per tahun. Jika dikonversi ke nilai rupiah, penghematan ini setara dengan lebih dari 25 triliun rupiah setiap tahunnya. Lebih dari sekadar penghematan, transisi ini juga memperkecil jejak karbon Indonesia. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari sektor energi menurun drastis. Laporan Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa kontribusi biofuel telah menyumbang penurunan emisi hingga lebih dari 18 juta ton karbon dioksida ekuivalen per tahun. Meski pencapaiannya luar biasa, jalan Indonesia menuju dominasi penuh di sektor biofuel tidak sepenuhnya mulus. Salah satu tantangan terbesar adalah tekanan dari negara-negara yang merasa terancam oleh kebangkitan ini. Uni Eropa misalnya masih kerap menggunakan isu deforestasi dan hak asasi manusia sebagai dalih untuk membatasi impor biofuel dari Indonesia. Padahal, pemerintah telah memperkuat sistem sertifikasi seperti ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil, yang kini diakui banyak lembaga internasional. Selain itu, penguasaan teknologi masih menjadi PR besar. Indonesia memang memiliki bahan baku melimpah, namun beberapa bagian dari rantai produksi masih tergantung pada teknologi asing. Inilah sebabnya, investasi dalam riset dan pengembangan menjadi kunci utama di masa depan. Dalam negeri, koordinasi antar lembaga juga kerap menjadi hambatan. Izin, birokrasi, hingga konflik lahan menjadi sorotan yang harus segera ditangani jika Indonesia ingin menjadi raksasa bioenergi yang tak tergoyahkan. Di balik sorotan media global dan angka ekspor yang mencengangkan, ada cerita yang jauh lebih mengharukan. Perubahan nyata di tingkat desa. Biofuel telah menciptakan ekonomi baru di pedalaman. Di Kabupaten Pelalawan, Riau, ratusan petani sawit kini tergabung dalam koperasi energi hijau. Mereka bukan hanya menjual hasil panen ke pabrik, tetapi juga ikut serta dalam pengolahan biofuel skala kecil. Pendapatan mereka meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan sebelum program ini berjalan. Hal serupa terjadi di Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah. Banyak desa yang kini memiliki kilang mini dan laboratorium sederhana untuk mengolah minyak sawit menjadi bahan bakar ramah lingkungan. Di beberapa tempat, bahkan ada program biofuel untuk nelayan menggantikan solar bersubsidi dengan bahan bakar nabati. Dengan pendekatan seperti ini, Indonesia tidak hanya membangun ekonomi dari atas ke bawah, tetapi juga dari bawah ke atas.
rantai nilai biofuel menjadi lebih terdistribusi dan lebih adil. Kedepan, Indonesia tidak berhenti pada biodiesel. Pemerintah kini tengah mengembangkan bioaftur, yakni bahan bakar pesawat dari minyak nabati. Ini merupakan terobosan besar yang jika berhasil, akan menempatkan Indonesia pada jajaran elit produsen energi aviasi berkelanjutan dunia. Proyek pilot bioaftur telah diuji di beberapa maskapai nasional. Hasil awal menunjukkan performa yang menjanjikan dan emisi yang jauh lebih rendah dibandingkan aftur konvensional. Jika dikembangkan secara masif, ini akan menjadi peluang ekspor baru ke pasar-pasar yang sangat ketat dalam regulasi emisi seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa. Selain itu, Indonesia juga mulai menjajaki teknologi hidrogen hijau dan konversi biomasa menjadi listrik. Semua langkah ini mengarah pada satu tujuan, menjadikan Indonesia sebagai tulang punggung energi bersih kawasan Asia Pasifik. Indonesia pernah dicibir sebagai negara perusak hutan, dijuluki paru-paru dunia yang sakit. Namun kini, narasi itu mulai berubah. Dengan strategi yang inklusif, teknologi yang terus dikembangkan, serta semangat keberlanjutan, Indonesia mulai mendefinisikan ulang masa depan energinya. Di saat dunia dilanda kecemasan iklim, Indonesia menghadirkan harapan. Dari pohon-pohon sawit yang dulu dianggap simbol eksploitasi, kini tumbuh solusi energi bersih yang menyatukan antara alam dan manusia, antara pertumbuhan dan keberlanjutan. Langkah Indonesia tak lagi tertatih. Ia berlari, meninggalkan keraguan, menaklukkan pasar, dan mengguncang dunia. Dan untuk Malaysia serta Singapura yang selama ini memegang dominasi di kawasan, ini bukan sekadar persaingan dagang. Ini adalah pergeseran paradigma, dan Indonesia telah memimpin revolusi itu.